Jadi nanti panitia yang slide-nya ya. Makasih banyak. Nanti Kak Samara nanti bilang next. Ya, makasih banyak Andika dan teman-teman. Aku start timer ya. Selamat siang. Oke, silakan Kak, waktu dan silakan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini aku mau sharing how to make rational decisions with mindfulness. Jadi sekalian introduksi S2 aku tentang neuroeconomics. Boleh bantu next? Nah, di sini kan teman-teman banyak yang orang-orang entrepreneurs yang baru mulai bisnis atau juga yang masih punya ide buat bisnis, dan kita tuh punya banyak decision yang harus dilakukan, baik decision keputusan kecil, keputusan besar, dan sebagai manusia pun kita sehari-hari harus melakukan sebuah decision pasti. Nah, sering decision ini sulit dilakukan karena ada konflik atau dilema antara apa yang kita rasakan di hati sama apa yang kita pikirkan rasional secara logika. Nah, boleh dibantu next? Nah, kita berikan sebuah senario nih. Dan teman-teman sekarang setelah ada project ini, kalian pasti mau mulai bisnis atau bahkan udah ada yang mulai bisnis. Nah, salah satu pertanyaan yang dianggap penting adalah gimana sih caranya kita bisa menggunakan uang yang kita pakai sendiri, karena anggaplah kita baru mulai bisnis, masih bootstrapping, pakai modal sendiri, dan gimana caranya kita menggunakan uang ini untuk menjadi investasi yang terbaik di masa depan. Nah, ini seperti cost and benefit gitu. Nah, mungkin di sini ada 2 senario atau bahkan lebih. Tapi yang pertama, mungkin kita pengen memberikan investasi uang kita ini di customer acquisition cost. Nah, CAC ini adalah gimana caranya dan berapa biaya untuk mendapatkan satu customer. Nah, dihitungnya kalau misalnya kita punya pengeluaran sales dan marketing, itu dibagi dengan jumlah new customer yang kita dapatkan dari uang tersebut. Atau juga bisa menjadi kita bisa milih, opsi B nih, apakah saya bisa memberikan uang ini lebih baik investasinya untuk sebagai direct cost yang bisa meningkatkan kualitas jasa yang saya berikan. Bisa juga opsi-opsi yang lain. Nah, mungkin kalau teman-teman lagi baca ini sekarang nih, salah satu jawabannya mungkin kayak, ya tergantung. Tapi tergantung itu bisa di-influence oleh berbagai hal. Seperti pertama, bisnis acumen kalian, apa yang kalian pahami tentang market, tentang bisnis kalian. Kedua, bisa juga dari background kalian, apakah kalian lebih anak sales dan marketing atau kalian lebih orang produk. Nah, kenapa ini penting? Karena valuation, subjektivitas kita, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita membuat sebuah keputusan. Nah, boleh dibantu next? Nah, jadi secara garis besar, kita tahu nih, kita punya masalah. Kita punya suatu decision yang harus kita buat, yaitu gimana caranya saya bisa invest my money in the best way possible biar mendapatkan benefit yang terbaik di masa depan. Nah, kita juga tahu desired outcome kita itu tuh tadi yang udah dibilang. Kita pengen yang di masa depan kita mendapatkan benefit yang terbaik. Nah, gimana caranya kita bisa ke sana? Ada banyak cara untuk melihat ini, ada problem solving framework dan segala macam. Nah, yang hari ini mau aku share adalah bagaimana melihatnya dari sisi neuroeconomics. Boleh dibantu next? Nah, ini adalah pelajaran S2 aku yang mau aku share. Jadi neuroeconomics adalah perpaduan interdisciplinary dari 3 disiplin besar. Pertama, behavioral economics, kedua psikologi, dan ketiga neuroscience. Nah, behavioral economics ini apa bedanya dengan ekonomi? Kalau teman-teman ada yang dari FEB atau pernah belajar ekonomi di SMA atau SMP, mungkin kalian tahu kalau kalau ekonomi itu banyak matematika, banyak rumus, banyak coret-coretan dan banyak asumsi. Nah, kita tahu kalau sebenarnya dari eksperimen yang dilakukan di present moment, eksperimennya ini menunjukkan bahwa asumsi ekonomi itu sebenarnya nggak benar. Jadi ada banyak hal yang harus diupdate. Jadi kita melihat dari behavioral manusia dari decision making ekonomi. Nah, disiplin yang kedua adalah psikologi. Dan ini yang membuat semakin menarik nih, karena psikologi manusia atau mental state itu kan berbeda-beda. Karena setiap individual itu subjektif. Apa motivasinya, apa goals-nya, apa desires-nya. Dan emosi itu juga sangat penting dalam membuat sebuah keputusan. Nah, yang disiplin ketiga, dan ini yang juga sangat baru buat aku dan menarik, adalah neuroscience. Jadi, saat di neuroeconomics ini kita mau belajar tentang keputusan,
ada subjek yang ditaruh di dalam brain imaging scan, nanti bisa di Google, namanya fMRI. Nah, saat subjek ini lagi membuat decision, dilihat bagian di mana sih di otaknya yang ada blood flow. Jadi, di mana bagian otaknya yang kepake pas lagi membuat decision. Dan ini penting banget untuk tahu sebenarnya dasar kita membuat keputusan tuh apa sih, dan influence-nya kemana sih, gitu. Nah, boleh next? Nah, ini penting buat teman-teman ingat juga bahwa saat kita membuat keputusan, emosi kita dan juga valuation kita secara subjektif, seperti tadi yang dibilang di psikologi kayak goals kita, desires kita, dan sebelumnya aku juga bilang soal background kita, apakah kita lebih suka produk, apa lebih suka sales and marketing, jadi itu akan menginfluence decision kita. Nah, saat kita membuat keputusan lewat emosi nih dan ego kita, kadang kita bisa juga belajar akhirnya, tapi tidak optimal decision making-nya. Tapi kita pasti sadari kadang kita lagi terlalu senang atau lagi terlalu marah, terus membuat keputusan, tapi akhirnya kita belajar, oh harusnya mungkin pelan-pelan dulu, nggak langsung membuat keputusan. Nah, next. Nah, aku mau menjelaskan sedikit framework secara singkat, gimana caranya membuat decision secara 5 tahap based on neurobiology. Jadi sering dipakai di dunia research. Yang pertama, representation, paling kanan. Kedua, bawahnya valuation. Ketiga, action selection. Keempat, outcome evaluation. Lalu dari semua itu ada proses learning. Nah, boleh next? Nah, ini aku sekalian belajar sedikit neuroscience-nya ya. Jadi yang pertama, representation. Ini kalian boleh screenshot juga loh buat kalian belajar sendiri nanti sebagai kedepannya. Pertama, kita nanya, apa sih perasaan kita internally gitu. Kalau tahu SWOT, kan internally artinya strength kita apa, apakah weakness saya, apakah my gut feeling merasakan apapun, jadi gut feeling itu seperti intuisi, dan apa sih konflik yang saya rasakan. Nah, selanjutnya, kita juga ngelihat nih external state kita. Adakah opportunity yang kita lihat di luar sana? Apakah ada threat yang kita lihat di luar sana? Lalu kita juga paham apa aja option dari action yang bisa kita lakukan. Nah, kalau teman-teman nih, aku tahu kalian lagi nggak ada di video, tapi kalau mau tahu ini terjadinya di mana, otak yang itu tuh di sebelah kiri adalah bagian mata kita, dan di bagian kanan adalah bagian belakang. Jadi occipital lobe itu di sebelah sini, artinya di mana kita ngelihat dan memproses apa yang kita lihat, visual processing. Kalau kita naik dikit, itu adalah di mana kita bisa memproses indera selain penglihatan. Nah, gitu. Boleh next? Nah, step kedua adalah valuation. Jadi, dari opsi yang tadi kita udah tahu, kita bisa ada subjective valuation lagi. Misalkan, opsinya adalah, oh, buat acquire customer nih, atau yang kedua, buat quality product. Nah, kita tergantung juga background kita apa, atau tergantung opportunity dan threat-nya apa, kita bisa memvalue dua opsi ini secara berbeda. Nah, ini ada di frontal lobe. Yang menarik dari frontal lobe ini adalah, ini yang membedakan manusia dengan binatang-binatang yang lain, karena ini gimana cara kita reasoning, memproses emosi, memori, dan judgment. Dan yang menarik buat teman-teman tahu adalah si frontal lobe ini, prefrontal cortex, akan develop matang sampai kalian umur 25. Jadi kalau teman-teman belum 25, masih punya banyak kesempatan untuk menjadi lebih logis, menjadi lebih mature, tapi nanti kalau setelah umur 25, itu bagian otaknya udah nggak begitu terbentuk secara lebih baik dari sebelum 25. Jadi kalian masih ada waktu lah buat itu. Next. Nah, ketiga, choosing the action, jadi action selection. Dari tadi kita udah ada subjective valuation, kita milih nih apa keputusan kita selanjutnya dan membuat sebuah keputusan. Nah, kita melakukannya di sini nih, somatosensory dan motor cortex. Jadi kita mendapatkan informasi dan bergerak. Jadi bergerak itu ada di atas. Next, terima kasih. Ya, dan yang keempat adalah outcome evaluation. Jadi apapun yang kita mendapatkan dari decision tersebut, baik pun atau buruk, apa yang kita mau atau gimana pun lah ya, kita harus nge-evaluate dan kita harus belajar. Karena entrepreneurship dan innovation adalah proses yang panjang, proses yang penuh pembelajaran. Pasti Saksa dan Kabela juga tahu itu karena
journey entrepreneurship-nya lebih panjang lah ya dari saya. Nah, itu juga bagian frontal lobe nih, cognitive skill. Kita melihat apa sih yang terjadi dari outcome-nya. Next. Nah, learning ini adalah update dari hasil akhirnya. Nah, jadi kita tuh kalau belajar itu sebenarnya rewarding buat kita, karena siapa sih yang nggak mau belajar menjadi yang lebih baik. Jadi hasil dari pembelajaran tersebut akan mempengaruhi proses-proses dari step 1 ke 4. Nah, boleh next. Nah, tapi 5 step ini semuanya sangat terpengaruhi oleh emosi. Seperti tadi yang saya udah bicarakan, emosi itu membuat kita melakukan decision buru-buru gitu. Jadi kita terlalu happy, terlalu bahagia, udahlah ini aja karena kesempatan ini sekarang. Tapi mungkin kita nggak melihat semua oportunitas yang ada. Atau, aku ada kemarahan sama orang ini, jadi aku maunya nggak mau sama orang itu deh, nggak mau kerja sama gitu. Padahal orang itu adalah business partner yang memberikan kualitas jasa yang lumayan bagus dan menguntungkan buat kita, tapi kita kayak emosi duluan gitu. Jadi intinya kita dengan emosi, kita membuat decision yang suboptimal. Boleh next? Nah, ini yang penting diingat, banyak cara untuk meregulasi emosi. Dari emosi yang tinggi, marah atau senang, mindfulness itu adalah suatu konsep yang bisa menurunkan emosi yang terlalu tinggi. Dan ini scientifically proven dari neuroscience, dari psikologi, dari ekonomi. Ada banyak banget kalau kalian nanti search di PubMed gitu, mindfulness effect atau apa, banyak yang akan menunjukkan bahwa mindfulness itu bagus buat emosi salah satunya. Nah, ini ada definisinya yang aku suka banget tentang mindfulness. Intinya adalah saat kita sadar di saat ini, tanpa mengelaborasi, tanpa ngejudge saat ini, dan saat ini adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, feeling apa yang kita rasakan di badan, dan yang di emosi ya, yang kita sadar, kita terima aja gitu. Jadi yang aku pelajari, emosi itu nggak ada yang buruk. Semua emosi itu memberikan sebuah informasi terhadap apa yang kita butuhkan. Tapi untuk membuat sebuah keputusan, baiknya kalau tidak emosional, lebih cold state. Dan untuk mencapai cold state itu, penting untuk lebih mindful gitu. Boleh next? Nah, ini ada 3 cara kenapa mindfulness bisa merubah emosi kita untuk kita membuat decision yang lebih baik. Apalagi buat teman-teman yang kedepannya kan entrepreneur harus membuat banyak decision. Nah, pertama adalah saat kita sadar terhadap apa yang kita pikirkan, kita sadar apa yang kita rasakan, kita lebih tahu nih kita biasanya emosinya gimana caranya untuk diregulasi. Karena ada orang, kalau mungkin kalian sadar diri sendiri atau tahu, ada orang yang mendem, punya emosi tapi nggak ngomong. Ada juga orang yang tiba-tiba meluap, atau marah-marah terus, atau senang-senang terus gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang habitual. Dengan kalian mengetahui dan mindful terhadap bagaimana kalian berpikir atau beremosi, itu kalian bisa lebih baik untuk meregulasi emosi. Nah, yang kedua, mungkin kalian juga sadar kalian banyak berpikiran tuh, banyak pikiran ke masa lalu, banyak pikiran ke masa depan. Ini bahasanya rumination atau cognitive elaboration. Jadi kayak kepikiran terus kayak, aduh dulu kenapa ya bikin decision ini salah, atau aduh aku takut resiko banget nih buat ngejalanin opsi ini, karena belum tahu benefitnya kayak tinggi tapi resikonya juga besar. Nah, saat kita mindful, itu kita akan lebih sadar bahwa kita lagi berpikir suatu hal yang belum terjadi dan mungkin kita lebih katastrofik aja gitu. Jadi bagus untuk ingat di present moment kayak oke, mungkin ini nggak terjadi, kayak santai aja gitu, detach. Nah, yang ketiga adalah buat teman-teman yang mulai belajar mindfulness atau mindful meditation, itu kedepannya bisa lebih baik menjadi orang yang lebih baik lagi karena kesadaran diri itulah. Nah, boleh next? Oke. Nah, aku mau ngajak teman-teman sebelum selesai untuk have a mindful minute, karena kebetulan aku guru yoga dan aku juga meditation guide, jadi aku pengen teman-teman ngerasain mindfulness tuh kayak apa dan nggak cuma teorinya aja gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa duduk tegak ya. Andika lucu banget. Maaf ya, aku agak kebelibet karena aku biasanya ngomong bahasa Inggris buat ini.
aku ngomong bahasa Inggris aja kayaknya. Have your head, kepala, your back, punggung, dan pelvis, hips kalian dalam satu straight line. Jadi kalian ngerasa bahwa badan kalian tegak. Coba gerak-gerakin dulu mungkin badannya biar ngerasa nyaman. Nah, perlahan-lahan kalian tutup mata aja, nggak ada yang perlu dilihat karena kalian juga nggak pakai buka webcam. Jadi kalian coming into the present moment. Tangan boleh ada di knees atau di calves. Lalu kita tarik nafas dalam-dalam bersama. Buka mulutnya dan exhale. Lagi nafas berdalam-dalam bersama. Buka mulutnya dan exhale. Nah, kita akan lakuin kayak gitu, dan di exhale-nya nanti kita hitung dari 5 sampai 1, kita mundur. Kita inhale, exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Lagi ya, kita inhale, tarik napas, buka mulutnya dan exhale, hitung 5, 4, 3, 2, 1. Nah, teknik selanjutnya yang bagus juga buat kalian nanti pas lagi emosi adalah mempunyai either of your hands, salah satu tangan kalian di perut, salah satu tangan kalian di dada, dan kalian tarik nafas seperti tadi. Saat inhale, kalian rasakan bahwa perut kalian berkembang, membesar. Dan saat exhale, perut kalian mengecil. Lagi, inhale, exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. Exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalian boleh buka mata perlahan-lahan. Kalau kalian siap. Nah, terima kasih tadi udah mau meditasi singkat 1 menit sama aku. Tapi itu rasanya mindfulness. Jadi apa yang tadi aku arahkan adalah 2 teknik mindfulness yang aku sering ajarkan. Pertama breathing, kedua adalah body scan. Pertama, kalau misalkan breathing itu kita dengan bernafas lebih dalam itu meningkatkan parasympathetic mode. Jadi kita kalau emosi itu fight or flight. Jadi kayak aduh aku either mau ngurung atau aku mau cabut gitu. Nah, dengan caranya kita bernafas, kita bilang ke badan kita tuh lagi aman loh, kita bisa relax gitu, nggak apa-apa. Jadi kita lower down our heartbeat dan tension di badan kita dengan bernafas. Dan saat aku minta tolong untuk pegang either perut atau dada, itu sebenarnya untuk mengingatkan kalian untuk di present moment ini, gitu. Next. Nah, iya, sedikit promo. Jadi, ini ada waktunya nggak cukup buat ngomongin mindfulness. Aku passionate banget. Aku ada podcast di Spotify. Aku terlalu relax sampai lupa tadi mau ngomong apa. Ya, jadi aku ada podcast di Spotify. Kalau kalian lagi buka Spotify sekarang atau nanti bisa di-search ya, Meditate with Samara. Dan aku rekomen banget untuk dengerin yang episode nomor 4 karena aku yang ngejelasin mindfulness itu komponennya secara research itu ada 5. Dan ini penting banget karena buat kalian latihan masa depannya, penting untuk tahu oh ini loh yang lagi aku latih dan tambah buat di dalam hidup aku gitu. Karena mindfulness itu yang tadi aku bahas tentang emotion regulation aja, tapi ada juga hubungannya ke attention kita. Jadi orang yang latihan mindfulness meditation tuh lebih fokus, nggak gampang distracted gitu sama social media dan lebih aware. Next. Oh udah ya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman, thank you for your mindful attention. Nah, aku juga sekalian besok punya yoga class online di Zoom dari jam 4 sampai jam 5. Ini pay as you wish, karena aku belajar kalau yoga itu should be available buat semua orang. Jadi ini bisa registrasi, linknya ada di situ, atau bisa lihat di Instagramku, @samarafahrana. Nanti kalian buka link tree aku, kayaknya di yang pertama kalian udah bisa lihat cara untuk ikut besok, dan pay as you wish artinya kalian juga bisa gratis karena ini masih di zaman corona ini kita semua harus berbagi dan menjadi lebih hadir buat diri sendiri dan orang lain.
Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya.